Jadi, manusia purba pertama kali muncul pada masa Neozoikum. Masa ini adalah masa setelah zaman Cretaceous atau Mesozoikum. Secara etimologi, kata Neozoikum berasal dari bahasa Yunani, kanios dan zoe. Kanios memiliki arti kehidupan, sementara zoe memiliki arti baru. Jadi, Neozoikum artinya adalah kehidupan baru. Masa ini berlangsung selama 65,5 juta tahun sampai sekarang. Kenapa masa Neozoikum disebut masa kehidupan baru? Karena selain pada zaman Neozoikum, bumi sudah stabil dan sudah terbentuk sepenuhnya. Zaman ini menandai berakhirnya zaman Mesozoikum. Pada zaman Mesozoikum terjadi kepunahan reptil atau dinosaurus berukuran besar. Pada saat itu, peristiwa dahsyat yang menjadi penyebab utama punahnya dinosaurus, yaitu jatuhnya sebuah asteroid yang menghantam bumi. Peristiwa ini membunuh begitu banyak dinosaurus. Sementara dinosaurus yang berhasil selamat membutuhkan waktu yang lama untuk bereproduksi. Akhirnya dinosaurus tidak bisa bertahan dan perlahan punah. Zaman Neozoikum dibagi menjadi dua. Pada zaman Tersier atau Tertiary, sekitar 60 juta tahun yang lalu, benua-benua di bumi mulai aktif memisah dan bersatu, hingga mulai muncul lautan dan pegunungan baru. Daratan India di masa ini mulai menyatu dengan benua Asia. Proses penyatuan India dengan benua Asia ini kemudian memunculkan pegunungan Himalaya. Zaman Tersier dapat kita bedakan menjadi beberapa masa. Ada masa Paleosen dan Eosen, Oligocene, Miocene, dan Pliocene. Masa Paleosen adalah masa saat mamalia berkembang biak belum begitu kompleks. Di masa ini, jenis mamalia yang hidup berupa Multituberculites, sejenis hewan pengerat, dan Opsun, mamalia berkantung. Barulah pada seperti Euopus atau nenek moyang kuda, nenek moyang gajah, dan nenek moyang paus. Bahkan pada masa ini juga hidup bernama hewan Giganthropus alias mamalia berbadan besar yang berukuran badannya lebih besar kalau dibandingkan dengan gorila. Kemudian pada masa Oligocene, mamalia yang lebih beragam seperti beruang, babi, anjing, kucing, burung, dan paus bergigi. Pada masa ini juga muncul jenis hewan primata seperti kera. Terus pada masa Miocene, mamalia yang muncul tidak terlalu banyak, hanya pada kuda, unta. Sementara pada masa Pliocene, masa terakhir, jenis mamalia dan serangga ada saat itu hampir sama dengan mamalia dan serangga seperti zaman sekarang. Bahkan di masa ini muncul kera yang mirip manusia. Inilah cikal bakal manusia purba yang ditemukan di zaman kuarter. Di periode kedua adalah zaman kuarter. Zaman kuarter sendiri terjadi pada 3 juta tahun lalu sampai sekarang. Zaman ini dibagi menjadi dua zaman atau kala. Ada kala Pleistocene terdiri dari 3 juta sampai 10.000 tahun yang lalu, dan kala Holocene dari 10.000 tahun lalu sampai sekarang. Pada masa Pleistocene, bumi sering mengalami perubahan iklim. Perubahan iklim ini sangat ekstrim. Pada saat itu terjadi perubahan bentuk daratan karena adanya aktivitas endogen atau aktivitas dalam di bumi dan eksogen alias perubahan dari luar. Setelah satu perubahan iklim yang terjadi itu adalah glasial atau zaman es. Makanya Pleistocene ini disebut sebagai zaman glasial atau zaman Diluvium.
Pada zaman ini, bumi diselimuti oleh es karena meluasnya es yang bertumpuk di kutub utara. Es menutupi sebagian Asia Utara, Amerika Utara, dan Eropa Utara. Masa Pleistosen sendiri terbagi menjadi 3 masa, yaitu Pleistosen bawah, Pleistosen tengah, Pleistosen atas. Zaman ini ditandai dengan munculnya manusia purba. Pada masa Pleistosen bawah, manusia purba diperkirakan muncul di muka bumi. Hal ini disimpulkan melalui penemuan hasil fosil rahang atas yang ditemukan di Ethiopia, yang diduga sebagai rahang manusia purba pertama di bumi. Tulang rahang yang berusia 2,8 juta tahun ini ditemukan oleh seseorang mahasiswa di Ethiopia. Fosil ini kemudian diberi nama Lucy. Namun Lucy ini masih menjadi perdebatan. Apakah dia memang salah satu manusia purba pertama di bumi atau bukan? Sementara itu, di Indonesia sendiri sangat banyak ahli paleontologi, ahli yang berhubungan dengan fosil, yang berusaha menemukan tulang-tulang manusia purba di Indonesia. 2 di antara ahli paleontologi itu ada von Koenigswarp atau ahli paleontologi asal Jerman Belanda, dan Erwin Dubois, ahli paleontologi asal Belanda. Nah, biasanya fosil-fosil ini terdiri dari manusia purba yang ditemukan di dekat sungai. Kalau di Indonesia, kebanyakan fosil-fosilnya ditemukan di dekat Sungai Bengawan Solo.